warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Irawan dengan NIM 22020201400 MK pengenalan pola. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UAS pengenalan pola. Saya menggunakan algoritma KKN atau Kind Neighbors Neighbors. Jadi KKN adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bersifat non-parametrik, artinya tidak membuat asumsi tertentu mengenai distribusi data, serta lazy learning yang berarti model tidak melakukan pelatihan langsung, melainkan menyimpan data dan melakukan klasifikasi atau regresi saat diminta berdasarkan data yang ada. KNN mengandalkan kedekatan jarak antar data untuk menentukan kelas atau nilai prediksi. Prinsip kerja KNN adalah yang berasumsi data dengan karakteristik serupa cenderung berada dalam jarak yang berdekatan. Prosesnya, algoritma mengklasifikasi data baru berdasarkan kelas mayoritas dari tangga terdekat untuk memperkirakan nilainya berdasarkan rata-rata. Langkah-langkah KNN yang pertama adalah pilihan nilai K, tentukan jumlah tetangga terdekat K yang akan digunakan. Dua, hitung jarak, ukur jarak antara data baru dan semua data training. Ketiga, identifikasi tetangga terdekat. Ambil K dengan data dengan jarak terpendek dari data baru. Yang keempat, klasifikasi atau prediksi. Tentukan kelas data baru berdasarkan mayoritas kelas tangga atau hitung rata-rata nilai tetangga terdekat. Kelebihan KNN itu yang pertama sederhana, algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, adaptif, KNN dapat langsung memperhitungkan data baru tanpa perlu membangun ulang model. Fleksibilitas, algoritma ini dapat digunakan untuk berbagai masalah. Ini hyperparameter hanya memerlukan nilai K dan pemilihan metrik jarak. Kekurangannya yang pertama, komutasi mahal, proses perhitungan jarak untuk setiap data menjadi sangat lambat pada dataset besar, kurang efisien pada dimensi tinggi, sensitif terhadap data-data, dan memori besar. Dan membutuhkan banyak memori karena menyimpan semua data training. Penerapannya adalah peringat kredit, menentukan kelayakan kredit individu berdasarkan pola pengguna serupa, persetujuan pinjaman, mengambil individu dengan risiko gagal bayar, prediksi harga saham, sistem rekomendasi, tips memilih nilai K. Nilai K yang lebih kecil, sensitif terhadap noise dan dapat menyebabkan overfitting. Dua, nilai K yang lebih besar mencegah overfitting tapi dapat menyebabkan modifikasi cross validation. Analisis data penyakit jantung. Oke, baik, di sini untuk tugas saya adalah analisis data penyakit jantung uji. Analisis data awal. Dataset ini berisikan data 303 pasien dengan 165 pasien terdiagnosis penyakit jantung. Variabel yang digunakan untuk prediksi meliputi umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, gula darah, puasa, elektrokardiografi, dan lainnya. Pasien perempuan lebih banyak mengidap penyakit jantung dibanding pasien laki-laki. Yang kedua adalah pemisahan data. Dataset dibagi menjadi data training dan testing. Variabel independen digunakan untuk melatih modal, sementara target penyakit jantung adalah variabel dependent. Penerapan KNN. KNN mengklasifikasi pasien berdasarkan jarak ke tetangga terdekat. Kelas yang dipilih adalah mayoritas kelas dari K tetangga tersebut. Pemilihan nilai K yang tepat sangat penting karena K yang terlalu kecil bisa menyebabkan modal sensitif terhadap noise. Sementara K yang terlalu besar dapat menurunkan akurasi prediksi. Mungkin hanya itu presentasi dari PPT. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian coding. Terima kasih. Di kode algoritma KNN, di sini saya akan memperlihatkan kodenya yaitu pakai Python. Yang pertama adalah kita mengimport library yang diperlukan yaitu import NumPy, matplotlib, dan pandas. Jadi NumPy digunakan untuk memanipulasi array dan operasi numerik.
Matplotlib layout digunakan untuk visual data, dan Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola data dalam format tabel, CSV, atau data frame. Yang kedua adalah mengimport dataset. Kita mengimport dataset. Dataset yang akan saya gunakan adalah hard.csv. Yang ketiga adalah membaca dataset penyakit jantung dari file CSV. Jadi di sini untuk membaca. Yang berikutnya adalah train test split digunakan membagi data menjadi data pelatihan, train, Y-train, dan data penguji test, test. Test size 0,25 artinya 25%. Data digunakan untuk testing, sisanya 75% untuk training. Random state 0 memastikan pembagian data yang konsisten tiap eksperimen. Kita jalankan. Oke, yang berikutnya adalah standar scalar digunakan untuk menormalkan fitur agar memiliki main 0 dan standar divisi. Hal ini penting dalam KNN karena KNN sensitif terhadap skala fitur. Fit transform digunakan untuk data training untuk menghitung rata-rata dan divisi standar. Yang berikutnya adalah Geneva klarifikasi adalah implementasi KNN di secret dan neighbor 5. Artinya algoritma KNN akan mempertimbangkan 5 angka terdekat untuk menentukan kelas data metrik. Meski dan P2 mengindikasi bahwa jaraknya yang digunakan adalah include. P2 adalah bentuk kasus metrik meski. Setelah model dilatih, kita menggunakan model untuk memprediksi target data testing X-test. Jadi untuk mempredik X-test. Berikutnya adalah koefisien metrik, memberikan metrik kebingungan untuk mengevaluasi hasil predik. Jadi untuk mengevaluasi hasil predik menghitung akurasi model, yaitu presentasi prediksi yang benar. Klasifikasi report memberikan matrik tambahan seperti version, recall, dan Evin score untuk akurasi. Dari sini muncul precision, recall, Evin score, support dengan akurasi 0,8276. Baik, yang berikutnya adalah skala metrik. Kursus metrik display digunakan untuk menampilkan visual metrik kebingungan. TISO menampilkan grafik. Jadi ini adalah grafik yang dihasilkan dari data atau CSV. Yang berikutnya adalah membuat subset data hanya dengan 2 fitur utama, yaitu peak, umur, dan flag jantung maksimum untuk tujuan visualisasi. Yang berikutnya, membagi data visual menjadi data training dan testing, melakukan fitur scaling dan data visual untuk memastikan konsistensi skala. Oke, yang berikutnya membuat model KNN untuk data visualisasi dengan fitur yang sudah dipilih. Jadi fiturnya adalah KNN Neighbor Classification. Yang berikutnya membuat grid untuk visualisasi dengan menggambarkan hasil predik untuk data training. Contrast digunakan untuk menggambarkan kontur area keputusan warna untuk area yang diprediksi kelas 0 atau 1. Scatter menggambarkan titik data yang sudah dikelompokkan. Nanti akan muncul di sini. Hasil pertama. Oke, yang terakhir adalah visualisasi yang sama dengan sebelumnya, tapi kali ini untuk data testing. Hal ini membantu untuk membandingkan performa model pada data yang tidak digunakan saat pelatihan. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.